Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampurasun. Kembali lagi kita di Ngawangkong FPL atau apa Pak? Ngapel. Oke. Di Ngapel hari ini atau episode kali ini kita akan ngebahas yang udah kita janji ini waktu di episode pertama, yaitu tentang rules atau aturan dari cara bermain FPL itu sendiri bagaimana. Nanti di sini kita akan jabarkan satu persatu rule-nya dari mulai budget, pemain dan lain-lain agar kalian bisa punya gambaran untuk nanti kalau kalian mau bermain FPL gitu. Oke, kita langsung aja penjelasannya dari Pak Hadi nih. Pak Hadi akan menjelaskan lagi satu persatu dari rules yang ada di websitenya FPL. Nanti kalian juga bisa buka di websitenya. Kalau misalnya nanti kurang jelas, kita jelasin. Oke. Nanti bisa komen di kolom komentar apa aja sih yang mau dijelasin lagi kalau misalnya penjelasan dari kita nih kurang jelas gitu ya Pak ya. Oke. Yuk kita mulai aja. Yang pertama itu dari dari squadnya nih Pak. Kita yang pertama kan squad nih. Kita mau manage squad kita itu bagaimana sih? Kita memilih squad untuk FPL ini. Kalau untuk squad jangan lupa di subscribe dulu biar nanti tahu juga subscribe ya lanjutannya. Oke. Untuk squadnya sendiri pada saat kita pilih itu dari FPL mengharuskan kita mempunyai 15 pemain. 15 pemain. Dari total keseluruhan kita harus punya 15 pemain nih guys katanya. Dari 15 pemain yang bermain di English Premier League. 15 pemain itu terdiri dari 2 goalkeeper, 5 defender atau pemain bertahan, 5 midfielder, pemain dan 3 tengah, forward, dan 3 penyerang atau striker. Dan ada budgetnya. Jadi budget yang diberikan itu di angkanya itu 100 juta. 100 juta, oke. Berarti dari keseluruhan 15 itu kita dikasih budget oleh FPL untuk bermain memilih squadnya itu adalah 100 juta. Dimaksimalkan angkanya mah di sini disebutkan 100 juta, tapi yang tampilnya hanya jutanya aja gitu. Kalau udah ada angkanya mah nanti. Berarti itu batas maksimal kita untuk membeli pemain 15 pemain itu, 15 player itu 15 player itu 100 juta. Okay. Dan untuk player di tiap tim itu kita hanya bisa mengambil 3 player saja. Maksudnya gimana nih Pak di tiap tim itu? Nah, kalau misalkan kita mau ngambil dari Arsenal misalkan, jadi kita hanya bisa maksimal ngambil 3 pemain saja dari Arsenal. 3 misalkan dari MU, 3 dari Liverpool, 3 dari Man City. Jadi dari satu tim hanya bisa maksimal 3. Oh, berarti dari satu tim itu hanya maksimal 3. Tapi ini ada pertanyaan nih dari saya pribadi ya kalau kayak gitu. Dari satu tim itu boleh nggak di posisinya sama semua gitu? Misalnya striker tadi kan ada 3 ya? 3-3-nya misalnya dari MU semua gitu. Atau goalkeeper ada 2. Kita mau dari Liverpool semua jadi goalkeepernya. Boleh. Oh, boleh ya. Boleh. 2 goalkeeper, 5 defender, 5 midfielder, 3 forward itu boleh satu posisi dari satu tim, terserah. Tapi kan balik lagi nanti kita ada strateginya bagaimana mendulang poin yang baik, bagaimana mengambil pemain dari tiap tim yang mana aja gitu yang bagusnya, apakah dari defender semua atau midfield semua atau forward semua atau hanya cuma satu aja, nanti kita bahas lagi yang di tempat yang lain. Oke, jadi boleh ya, berarti 3 itu boleh di posisi yang sama atau per posisi gitu ya. Oke Pak, selanjutnya kita ngatur squadnya itu kayak gimana sih Pak? Kita udah punya planning dari 100 juta itu untuk 15 pemain. Kita ngatur squadnya itu kayak gimana? Kayak starting 11 atau misalnya substitutionnya itu kayak gimana sih Pak? Jadi kalau misalkan kita udah punya 15 pemain dari budget 100 juta tadi, untuk menentukan starting 11-nya dari 11 pemain utamanya itu yang pasti kiper harus 1. Jadi dari 15 pemain itu 11 pemain inti dan 4 pemain cadangan pada saat nanti di tiap game weeknya ya. 1 goalkeeper yang satunya lagi cadangan. Pasti. Nah, untuk defender itu minimal 3.
Minimal 3. Iya, tidak boleh kurang. Jadi dari 3 itu kalian bisa buat menjadi 352 atau 343. Kalau misalkan defendernya 3 itu berarti hanya ada 2 formasi itu setahu saya. 3 defender, 5 midfielder, 2 forward, atau 3 defender, 4 midfielder, 3 forward. Oke. Hanya itu aja. Jadi minimal 3. Kalau misalkan 2 midfielder, defendernya bisa nggak? 2 defender, 5 midfielder, 3 forward, itu nggak bisa sekarang. Tapi bagi rekan-rekan yang main FPL-nya sudah dari dulu gitu, pasti tahu dulu ada chip, kalau tidak salah namanya all out attack. Itu formasinya berubah jadi 2-5-3. Oh, dulu. Itu dulu ya. Tapi sekarang chip itu udah diganti ke free hit. Nah, nanti untuk chip nanti kita akan bahas lagi. Ya, nanti ada sesinya lagi lah di chipnya. Oke. Jadi per ininya kayak formasi real aja gitu Pak. Iya, formasi real di sepak bola biasa gitu. Jadi defender, sekali lagi defender minimal 3. Jadi kita bisa pakai formasi 3-5-2 atau 3-4-3. Terus kalau kita defendernya 4, itu ada banyak ini pilihannya. 4-5-1. Iya, 4-5-1, 4-3-3, 4-4-2 gitu. Kalau misalnya parkir bus nggak bisa Pak? Kalau parkir bus misalkan 5 defender, 5 midfielder nggak ada forward, nggak bisa. Tetap forward harus ada 1 minimal, defender minimal harus ada 3. Oh, berarti false 9 juga nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Bukan aslinya beneran. Harus. Jadi formasi pakem ya kalau formasi pakem sudah ada formasinya khusus. Oke. Nah itu ya teman-teman semua penjelasan dari Pak Hadi tentang squad tadi yang pertama, terus kita mainin squadnya itu kayak gimana. Nah gimana nih teman-teman, tertarik nggak untuk main FPL? Ya, udah ada penjelasan nih dari Pak Hadi tadi tentang squad dan manage squadnya itu. Oke. Nanti rules yang lainnya kita akan jelaskan di sesi yang berikutnya, oke? Atau di episode berikutnya. Untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, oke? Jangan lupa. Dadah. See you. Salam ngapel.